Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan batin yang sunyi ini, kita akan memasuki sebuah lorong makrifat yang jarang disentuh banyak orang. Lorong yang dimulai dari sesuatu yang begitu dekat, namun sering kita lupakan, nafas kita sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan Anda menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Karena kita akan membuka pintu menuju rahasia spiritual yang mungkin mengubah cara Anda memandang hidup, diri dan Allah. Mari duduk dengan tenang, biarkan hati Anda pelan-pelan membuka diri, dan izinkan setiap helaan nafas membawa kita pada pengenalan yang lebih halus tentang siapa kita, untuk apa kita hidup, dan kepada siapa kita akan kembali. Selamat datang dalam perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang siap melihat dengan mata hati. Bab 1. Ketika nafas menjadi isyarat langit. Dalam setiap helaan yang keluar masuk tanpa kita sadari, sesungguhnya ada sebuah pesan halus yang dikirimkan langsung dari langit ke dalam dada manusia. Nafas itu terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersembunyi rahasia yang hanya dapat disentuh oleh hati yang telah melembut. Ia hadir tanpa suara, tanpa meminta perhatian, namun menjadi penentu apakah manusia masih hidup dalam genggaman rahmat Allah atau telah jauh terhanyut oleh dunia yang penuh kesibukan. Dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, nafas seolah menjadi panggilan sunyi yang terus berbisik lembut. Ingatlah kepada pemilikmu. Ketika manusia berhenti sejenak, duduk tenang, dan mulai menyadari betapa nafas terus bekerja tanpa diminta, ia akan merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah yang mengalir tanpa henti. Setiap tarikan seakan membawa masuk kehidupan baru, dan setiap hembusan terasa seperti peluruhan beban yang selama ini menumpuk di dalam dada. Di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa nafas bukan sekadar udara yang keluar masuk dari tubuh, tetapi sebuah tanda bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada apapun yang bisa dibayangkan. Ada kalanya manusia merasa hampa, seakan seluruh dunia tidak lagi memberi tempat bagi kedamaiannya. Namun nafas tetap hadir, tidak pernah pergi, seolah mengucapkan bahwa selama ia masih mengalir, maka harapan tidak pernah padam. Nafas mengajarkan keteguhan tanpa kata, mengajarkan kepasrahan tanpa syarat, dan mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan hati yang tenang, serta jiwa yang yakin pada ketentuan Allah. Jika seseorang mampu merenungi aliran nafasnya, maka ia telah membuka pintu pertama menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Dalam nafas juga terdapat hubungan yang tidak terlihat antara dunia lahir dan dunia batin. Tarikan nafas membawa manusia kembali kepada dirinya sendiri, sementara hembusannya membebaskan ia dari segala yang mengekangnya. Di sela-sela dua gerakan itu, terdapat ruang hening tempat Allah menitipkan kedamaian bagi siapapun yang ingin mendengarnya. Di ruang inilah manusia dapat merasakan bahwa dirinya tidak pernah berdiri sendiri, karena setiap aliran nafas adalah bukti penjagaan yang terus berlangsung tanpa jeda. Pada akhirnya, siapapun yang memahami hakikat nafas akan menyadari bahwa ia sedang membawa cermin untuk melihat dirinya dengan lebih jujur. Nafas tidak pernah bohong, ia memantulkan keadaan batin manusia yang sebenarnya. Jika ia gelisah, nafas menjadi pendek. Jika ia tenang, nafas menjadi lembut. Dan bila ia dekat dengan Allah, nafas menjadi lantunan halus yang menyatukan jasad, hati dan ruh dalam satu keharmonisan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Inilah isyarat langit yang Allah titipkan sejak kita diciptakan. Sederhana, lembut, namun penuh daya untuk menuntun manusia kembali kepadanya. Bab 2. Nafas sebagai amanah dari Yang Maha Menghidupkan. Sejak detik pertama ruh ditiupkan ke dalam jasad, manusia menerima sebuah amanah yang begitu lembut hingga sering tidak diperhatikan. Amanah menjaga nafas sebagai tanda syukur atas kehidupan yang diberikan Allah. Nafas bukan hanya mekanisme tubuh, melainkan pesan halus bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk mengenal diri, memahami takdir, dan mendekat kepadanya. Setiap helaan adalah bukti bahwa kita masih berada dalam perhatian Allah, dan setiap hembusan adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dari kesalahan masa lalu. Begitu banyak manusia menjalani hari dengan terburu-buru,
mengejar apa yang mereka anggap penting, hingga lupa bahwa nafas yang mereka gunakan untuk berlari dan bergegas itu pun hanyalah titipan. Padahal, tanpa satu helaan saja, seluruh rencana dan ambisi yang mereka genggam akan runtuh. Namun Allah tetap memberikan nafas kepada mereka, walaupun mereka sering lupa menyadari dari mana ia berasal. Inilah bentuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengalir, sebuah karunia yang terus bekerja sekalipun manusia tenggelam dalam kelalaian. Bagi orang-orang yang mulai tersadar, nafas bukan lagi sekadar bukti bahwa mereka hidup, tetapi juga tanda bahwa Allah menghendaki mereka untuk kembali merenung, memperbaiki diri, dan mengingat amanah yang telah diberikan. Setiap kali nafas masuk, ia membawa kesadaran bahwa hidup ini adalah pinjaman, dan setiap kali nafas keluar, ia mengingatkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Amanah ini menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan hakikat keberadaannya. Sesungguhnya, menjaga amanah nafas tidak hanya berarti bernapas dengan sadar, tetapi membuka pintu hati untuk menerima bahwa hidup bukan milik kita sepenuhnya. Ketika manusia menyadari hal ini, sikapnya berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih menghargai waktu yang diberikan. Ia mulai menyadari bahwa nafas yang Allah titipkan bukan untuk dihabiskan dalam kelalaian, tetapi untuk digunakan dalam kebaikan, ibadah, dan perjalanan menuju kedewasaan rohani. Dan pada akhirnya siapa yang mampu menjaga amanah nafasnya akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhannya. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan yang indah untuk mengabdi, mencintai, dan kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri. Nafas menjadi pengingat yang tidak pernah berhenti bekerja, membisikkan bahwa Allah selalu hadir, selalu dekat, dan selalu bersedia menerima hamba-Nya yang kembali dengan hati yang penuh kesadaran. Bab 3. Nafas dan kesunyian batin. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin menyesakkan, nafas menjadi satu-satunya pintu yang mampu membawa manusia kembali kepada ruang hening di dalam dirinya. Ketika seseorang mengarahkan perhatiannya pada aliran nafas yang keluar masuk dengan ritme lembut, perlahan-lahan ia akan merasakan bisikan sunyi yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bisikan yang mengajak untuk pulang ke dalam ketenangan yang telah lama hilang. Di balik setiap helaan ada undangan bagi hati untuk beristirahat dari kepenatan dunia, dan di balik setiap hembusan ada ruang untuk melepaskan segala beban yang menumpuk tanpa disadari. Kesunyian batin bukan berarti ketiadaan suara, melainkan ketiadaan kegelisahan yang berakar dari pikiran yang tak henti berlari. Nafas membantu memadamkan kegaduhan itu, seperti cahaya lembut yang meredakan badai yang berkecamuk di dalam diri manusia. Ketika seseorang memberi ruang bagi nafas untuk menjadi panduan batinnya, ia akan menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Dan kesunyian yang lahir dari batin yang terpimpin oleh nafas adalah gerbang bagi cahaya hikmah untuk masuk. Orang-orang yang memahami kedalaman kesunyian batin menyadari bahwa di dalamnya terdapat koneksi langsung dengan Allah. Di tempat hening itu, seseorang tidak lagi disibukkan oleh ambisi atau rasa takut, melainkan berada dalam keadaan menerima, pasrah, dan terbuka terhadap petunjuk yang Allah berikan. Nafas menjadi penghubung antara dunia lahir yang penuh perubahan dengan dunia batin yang tidak tergoyahkan. Dan melalui koneksi itu, manusia mulai melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang tercerabut, tetapi sebagai hamba yang selalu dalam pengawasannya. Ketika kesunyian batin mulai menyelimuti seseorang, ia merasakan lembutnya sentuhan kasih Allah yang selama ini tertutup oleh gelombang pikiran yang tidak pernah diam. Nafas mengajarkan untuk melepaskan apa yang tidak perlu, merengkuh apa yang penting, dan menerima apa yang tidak dapat diubah. Setiap tarikan menjadi langkah untuk mendekati Allah, dan setiap hembusan menjadi penyerahan diri yang semakin mendalam. Di dalam kesunyian itu, seseorang merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Akhirnya, siapapun yang merasakan kedalaman kesunyian batin melalui pintu nafas akan memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Yang abadi adalah hubungan antara hati dan Tuhannya. Di sanalah nafas bekerja sebagai saksi, sebagai guru, dan sebagai cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika manusia telah menemukan kesunyian itu, ia akan hidup lebih tenang, lebih bijak,
dan lebih dekat kepada Allah dalam setiap langkah dan denyut hidupnya. Bab 4. Nafas, gerbang menuju kesadaran hakiki. Kesadaran manusia seringkali terperangkap dalam batasan tubuh dan pikiran yang senantiasa berubah, sehingga ia lupa bahwa di balik semua itu terdapat sebuah ruang pengenalan yang lebih dalam. Ketika seseorang menundukkan ego dan mulai memperhatikan nafasnya dengan kesadaran penuh, ia memasuki gerbang menuju dimensi yang lebih halus, kesadaran hakiki. Nafas mengajarkan bahwa hidup ini bukan hasil upaya kita semata, melainkan aliran tak terputus dari kehendak Allah yang terus memelihara setiap makhluknya. Dengan memahami hal ini, seseorang mulai menyelam ke dalam inti keberadaannya sendiri. Dalam perjalanan menuju kesadaran hakiki, manusia diajak untuk melihat kehidupan bukan dari lensa keinginan yang sempit, tetapi dari sudut pandang bahwa segala sesuatu berjalan menurut aturan ilahi. Nafas menjadi simbol paling dekat dari ketentuan itu. Ia datang tanpa dapat ditolak, pergi tanpa dapat dipertahankan, dan bekerja tanpa henti meski manusia sering lalai. Bila seseorang mampu merenungi betapa bergantungnya ia kepada satu tarikan nafas saja, maka ia akan merasakan kerendahan hati yang tidak dapat diwujudkan oleh ajaran dunia manapun. Kesadaran hakiki bukan sekadar pengetahuan bahwa Allah Maha Ada, tetapi pengalaman batin yang membuat manusia menyadari bahwa dirinya tidak pernah terputus darinya. Ketika nafas dihayati dengan penuh penerimaan, seseorang merasakan bahwa setiap helaan membawa rahmat, dan setiap hembusan membawa penyerahan diri yang mendalam. Disinilah hati mulai merasakan getaran halus yang menyadarkan bahwa hidup ini bukan kebetulan, melainkan perjalanan spiritual yang diarahkan oleh tangan kasih sayang Allah. Dan ketika kesadaran itu semakin menguat, seseorang akan melihat dunia dengan mata baru. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan yang berubah, tidak mudah terseret oleh emosi yang meluap, dan tidak mudah terperangkap dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Nafas mengajarinya bahwa sebagaimana setiap helaan memiliki waktunya, begitu pula setiap fase kehidupan akan berlalu sesuai ketentuan. Sikap ini melahirkan ketenangan yang tidak dapat digoncang oleh apapun yang terjadi di luar dirinya. Pada akhirnya, orang yang telah memasuki gerbang kesadaran hakiki melalui nafas akan hidup dengan kepekaan yang lebih tinggi terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Ia menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih peka terhadap arah yang Allah tunjukkan dalam hidupnya. Nafas bukan lagi sekadar mekanisme tubuh, tetapi guru yang membimbingnya menuju pemahaman bahwa Allah senantiasa hadir, menghidupinya, dan memanggilnya untuk terus mendekat kepadanya melalui setiap detik kehidupan yang masih diberikan. Bab 5. Nafas dan cahaya rahasia dalam diri. Di dalam diri setiap manusia terdapat sebuah cahaya halus yang tidak tampak oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang lembut dan sadar. Cahaya ini bukan berasal dari dunia, bukan pula dari pengalaman hidup, tetapi merupakan anugerah yang Allah titipkan sejak awal penciptaan. Nafas menjadi jalan yang membuka pintu menuju cahaya itu, sebab dalam alirannya terdapat kekuatan untuk membangunkan kesadaran yang selama ini tertidur. Ketika seseorang memperhatikan nafasnya dengan hati yang tenang, ia sebenarnya sedang menyekat debu yang menutupi cahaya batin itu, membiarkan ia mulai memancarkan sinarnya kembali. Cahaya rahasia dalam diri bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan logika, tetapi harus dialami melalui keheningan yang mendalam. Nafas berperan sebagai tali halus yang menghubungkan manusia dengan cahaya itu, menariknya perlahan dari kegelapan menuju pemahaman yang lebih jernih tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ketika seseorang mulai merasa bahwa nafasnya mengalir dengan lebih lembut, lebih sadar, dan lebih penuh makna, itu adalah tanda bahwa cahaya dalam dirinya mulai hidup, menggugah lapisan-lapisan hati yang sebelumnya tertutup oleh kelalaian. Mereka yang menemukan cahaya ini akan merasakan bahwa hidup tidak lagi sepenuhnya bergantung pada apa yang terlihat. Ada kekuatan tersembunyi yang membimbing langkah, menenangkan gelisah, dan menguatkan hati di saat segala sesuatu tampak tidak menentu. Nafas menjadi lantunan halus yang menjaga nyala cahaya itu agar tidak padam. Dengan setiap tarikan, cahaya diperkuat oleh ketenangan. Dengan setiap hembusan,
kegelapan perlahan tersingkir, dan dalam aliran ini, seseorang mulai memahami bahwa dirinya membawa sesuatu yang suci, sesuatu yang berasal dari Allah. Cahaya rahasia dalam diri membuat manusia melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Ia tidak lagi terpaku pada penampilan luar atau peristiwa yang berlalu, tetapi mulai menangkap makna di balik setiap kejadian. Nafas membantunya menjadi lebih peka, lebih halus dalam merasakan, dan lebih bijak dalam memutuskan. Cahaya batin ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup bukanlah tanpa maksud. Ada pelajaran di balik hal-hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dan cahaya inilah yang menuntun manusia untuk tidak salah memahami takdir Allah. Pada akhirnya, ketika seseorang telah menemukan cahaya rahasia melalui pintu nafas, ia akan menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah perjalanan untuk kembali kepada sumber cahaya itu sendiri. Segala keresahan mereda, segala ketakutan melemah, dan yang tersisa hanyalah keinginan untuk terus mendekat kepada Allah dengan hati yang bersih. Nafas menjadi saksi, cahaya menjadi petunjuk, dan diri menjadi kendaraan yang Allah pilih untuk menempuh jalan yang penuh keindahan ini. Dan siapapun yang berjalan dengan cahaya itu akan selalu dituntun, selalu dijaga, dan tidak pernah dibiarkan tersesat. Bab 6. Nafas sebagai titian antara dunia dan keabadian. Ada sebuah jembatan yang menghubungkan manusia dengan dua dimensi keberadaan. Dunia yang sementara dan alam keabadian yang tidak mengenal batas. Jembatan itu bukan terbuat dari cahaya, bukan pula dari kata-kata, tetapi dari nafas yang terus keluar masuk dengan penuh ketentuan. Nafas membuat manusia tetap berpijak di dunia, namun pada saat yang sama memberi isyarat bahwa ia berasal dari tempat yang jauh lebih tinggi. Ketika seseorang merenungi aliran nafasnya, ia akan merasakan bahwa hidup ini sesungguhnya hanya persinggahan yang halus, tempat singgah sejenak sebelum kembali kepada yang abadi. Setiap tarikan nafas membawa manusia lebih dalam ke tubuhnya, namun setiap hembusan mengingatkannya bahwa ia akan kembali meninggalkan tubuh itu suatu hari nanti. Disinilah letak kebijaksanaan yang jarang disadari. Manusia hidup dengan ritme yang mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Nafas menjadi guru pertama yang menunjukkan sifat fana dunia, sekaligus guru yang membisikkan bahwa ada kehidupan lain yang menanti di baliknya. Mereka yang menyadari hal ini akan berjalan di dunia dengan lebih lembut, lebih hati-hati, dan lebih penuh kesadaran. Dalam perjalanan spiritual, nafas menjadi penanda bahwa manusia tidak pernah terputus dari asalnya. Ketika seseorang menarik nafas dengan penuh kesadaran, ia seperti sedang membuka pintu kecil yang menghubungkannya dengan alam ketenangan yang berasal dari Allah. Dan ketika ia menghembuskan nafas, ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendaknya. Aliran ini menciptakan gerak batin yang membuat manusia lebih dekat kepada kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran yang dibentuk oleh dunia, tetapi kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta. Nafas juga mengajarkan manusia bahwa hidup tidak pernah benar-benar miliknya. Ia hanya meminjam waktu, meminjam tubuh, meminjam kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Setiap helaan adalah tanda bahwa Allah masih memberi ruang untuk berubah, dan setiap hembusan adalah penegasan bahwa hidup adalah perjalanan pulang yang terus berlanjut. Mereka yang memahami titian ini tidak akan takut akan kehilangan, tidak goncang oleh perubahan, karena mereka tahu bahwa setiap langkah telah ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan oleh Allah. Pada akhirnya, ketika seseorang menyadari bahwa nafas adalah titian antara dunia dan keabadian, ia akan hidup dengan hati yang lebih terjaga. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai tempat untuk menetap, tetapi sebagai ruang untuk mempersiapkan diri. Nafas menjadi pengingat yang lembut bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat, memperbaiki, dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Bab 7. Nafas dan penyerahan diri yang sempurna. Di dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika manusia menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berada dalam genggamannya. Rencana yang matang bisa runtuh, kekuatan yang dibanggakan bisa lenyap, dan harapan yang dijaga dengan hati-hati bisa hilang tanpa tanda. Namun nafas tetap mengalir, lembut, setia, dan tanpa jeda.
Dari sinilah pelajaran penyerahan diri bermula, bahwa manusia hidup bukan karena kemampuan atau kehendaknya sendiri, tetapi karena Allah terus menghidupkan dirinya melalui aliran nafas yang tidak pernah putus. Kesadaran ini menumbuhkan kelembutan hati, sebuah pemahaman bahwa kepasrahan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju ketenangan sejati. Ketika seseorang mulai menghayati nafas sebagai pemberian yang tidak dapat ia kontrol, ia akan membuka dirinya pada kenyataan bahwa hidup ini berjalan bukan menurut kemauan pribadi, melainkan menurut takdir yang telah digariskan dengan sempurna oleh Allah. Penyerahan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima bahwa apapun hasil akhirnya selalu berada dalam kuasanya. Dengan mengamati nafas, manusia belajar bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan sebaik mungkin, sementara Allah yang menentukan arah dan hasilnya. Inilah penyerahan yang tenang, penyerahan yang membawa kelegaan dalam dada. Penyerahan diri melalui nafas juga mengajarkan bahwa setiap beban dapat dilepas sedikit demi sedikit. Ketika seseorang menarik nafas, ia mengumpulkan kekuatan baru. Ketika ia menghembuskannya, ia meluruhkan rasa takut, marah, resah dan ambisi yang membebani hatinya. Gerakan halus ini, bila dilakukan dengan kesadaran, dapat mengubah cara manusia memandang hidup. Ia mulai menyadari bahwa melepas bukan berarti kehilangan, tetapi memberi ruang agar rahmat Allah dapat mengalir lebih deras ke dalam dirinya. Dalam penyerahan diri yang sempurna, manusia tidak lagi menolak ketentuan Allah, melainkan menerimanya dengan lapang. Ia memahami bahwa apa yang terjadi padanya bukan hukuman, tetapi bimbingan. Apa yang hilang darinya bukan musibah, tetapi pelajaran. Dan apa yang ia terima bukan semata-mata rezeki, tetapi amanah. Nafas membantunya melihat semuanya dengan jernih, karena setiap alirannya menegaskan bahwa Allah tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah berhenti membimbing hambanya yang kembali dengan hati yang lembut. Pada akhirnya, penyerahan diri yang sempurna melalui nafas membawa manusia kepada kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai melihat hidup dengan mata rohani, bukan mata ego. Ia merasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih dekat kepada Allah dalam setiap langkah yang ia ambil. Nafas menjadi saksi bahwa ia telah belajar menyerahkan diri sepenuh hati, bukan kepada dunia, tetapi kepada Dia yang Maha mengatur segalanya. Dan ketika penyerahan itu telah matang, jiwa pun menemukan ketenangannya yang paling dalam. Bab 8. Nafas sebagai cermin kejujuran jiwa. Di dalam diri manusia, terdapat ruang paling sunyi yang tidak dapat disentuh oleh siapapun selain dirinya sendiri. Ruang itu bernama hati, dan di sanalah seluruh kejujuran jiwa disimpan, meski seringkali tertutup oleh kesibukan dunia dan kabut ego. Nafas menjadi cermin yang memantulkan keadaan hati itu apa adanya, tanpa kepura-puraan. Ketika seseorang gelisah, nafasnya terputus-putus. Ketika ia marah, nafasnya memburu. Ketika ia tenang, nafasnya mengalir lembut. Dari aliran nafas, manusia dapat mengetahui di mana dirinya berdiri secara batin. Apakah ia dekat dengan ketenangan atau sedang jauh tersesat dalam kepalsuan diri. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya dengan jujur, ia seperti sedang mengintip keadaan hatinya tanpa filter. Nafas tidak dapat berbohong karena ia bergerak mengikuti getaran terdalam jiwa. Di momen ini, manusia mendapatkan kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Apakah ia memendam kesedihan, menyembunyikan ketakutan, atau menyimpan luka yang belum sembuh? Nafas perlahan membuka semua itu, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kejujuran kepada diri sendiri adalah awal dari setiap penyembuhan batin. Dengan menyadari gerak nafas, seseorang juga belajar mengenali pola pikir yang selama ini mengikatnya. Ia mulai sadar bahwa banyak keresahan muncul bukan karena keadaan luar, tetapi karena cara hatinya merespon keadaan tersebut. Nafas membantu menurunkan intensitas emosi yang terlalu kuat, sehingga seseorang dapat melihat masalah dengan lebih jernih. Ketika hembusan dikeluarkan dengan kesadaran, ia membawa keluar sebagian beban yang menggelayuti dada, sehingga hati menjadi lebih ringan untuk menerima hikmah dari setiap pengalaman hidup. Nafas pun mengajarkan pentingnya bersikap jujur kepada Allah. Tidak ada yang dapat disembunyikan darinya, dan tidak ada yang perlu disembunyikan.
Ketika seseorang menarik nafas dengan penuh kesadaran, ia seperti berkata kepada Tuhannya, "Inilah diriku apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihanku." Kejujuran ini meluruhkan kesombongan dan membuka jalan bagi kelembutan hati. Dan ketika hati telah lembut, cahaya petunjuk lebih mudah masuk, membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna. Pada akhirnya, siapapun yang menjadikan nafas sebagai cermin kejujuran jiwa akan hidup dengan lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih damai. Ia tidak lagi sibuk menyenangkan dunia, tetapi sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari validasi dari makhluk, tetapi mencari ridha dari Allah. Nafas menjadi sahabat yang menuntun, cermin yang menunjukkan kebenaran, dan lentera yang menerangi jalan, agar jiwa tidak tersesat dalam kegelapan batin. Dan melalui kejujuran yang lahir dari nafas, seseorang akan menemukan dirinya kembali dalam keutuhan yang diridhoinya. Bab 9, Nafas dan Hikmah Melepaskan Dunia. Ada saat ketika manusia harus belajar melepaskan, bukan karena ia tidak mampu menggenggam, tetapi karena dunia memang tidak pernah diciptakan untuk digenggam selamanya. Nafas mengajarkan pelajaran ini dengan cara yang paling halus dan lembut. Setiap tarikan nafas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masuk untuk menghidupkan, dan setiap hembusan menunjukkan bahwa sesuatu harus keluar agar ruang kembali lapang. Inilah hukum alam batin yang Allah tetapkan, bahwa apapun yang datang tidak selalu untuk menetap, dan apapun yang pergi tidak selalu berarti kehilangan. Nafas menuntun manusia memahami bahwa hidup adalah sirkulasi, menerima, menjalani, lalu melepaskan. Banyak orang memikul beban dunia begitu berat, seolah jika mereka melepaskannya, maka hidup akan kehilangan makna. Padahal beban itu seringkali hanya ilusi yang diciptakan pikiran sendiri. Nafas membimbing manusia untuk mengenali batasnya, bahwa tidak semua harus disimpan, tidak semua harus dipertahankan. Dengan memperhatikan aliran nafas, seseorang belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi kesempatan bagi dirinya untuk merasa lebih ringan. Hembusan yang sadar adalah tanda bahwa ia sudah siap meninggalkan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi jiwanya. Mereka yang memahami hikmah ini akan merasakan bahwa dunia bukan tempat untuk mengikat hati, sebab hati yang terikat pada sesuatu yang fana akan terseret bersama kefanaannya. Nafas mengajarkan sikap lentur dalam menghadapi perubahan, sebagaimana ia sendiri selalu berubah, tetapi tetap menjaga keseimbangan. Ketika seseorang mampu merelakan sesuatu pergi, ia sebenarnya sedang membuka ruang yang lebih luas untuk menerima apa yang lebih baik dari Allah. Melepaskan bukanlah kehilangan, tetapi persiapan untuk menerima anugerah yang lebih tepat. Di dalam proses melepaskan, manusia juga belajar mengenali kekuatan iman yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia mulai sadar bahwa yang menentukan bukan seberapa kuat ia menggenggam, tetapi seberapa dalam ia percaya bahwa Allah menggenggam dirinya. Nafas membantu menanamkan keyakinan itu, bahwa setiap helaan adalah bukti penjagaan, dan setiap hembusan adalah bukti bahwa Allah mengizinkannya membuang apa yang membebani. Dengan memahami hal ini, seseorang menjadi lebih berani menghadapi perubahan dan lebih tulus menerima ketentuannya. Akhirnya, ketika manusia mampu melepaskan dunia dengan hati yang tenang, ia akan menemukan bahwa jiwanya menjadi lebih lapang, lebih jernih, dan lebih dekat kepada Allah. Nafas menjadi gurunya, mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memiliki sebanyak-banyaknya, tetapi tentang menata batin agar tidak tenggelam dalam keinginan yang tidak ada habisnya. Melepaskan dunia bukan berarti meninggalkannya, tetapi menempatkannya di posisi yang benar, di tangan, bukan di hati. Dan ketika hati sudah bebas dari belenggu dunia, ia akan terbang lebih tinggi menuju kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Bab 10, Nafas Terakhir. Gerbang sunyi menuju perjumpaan. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang manusia akan tiba pada satu titik yang tidak dapat dihindari, saat ketika nafas terakhir perlahan keluar dari dada. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan detik itu datang. Namun setiap hembusan yang kita keluarkan hari ini sedang mempersiapkan kita menghadapi momen itu. Nafas mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita bernapas, tetapi bagaimana kita mengisi setiap helaan
dengan makna, kesadaran, dan kedekatan kepada Allah. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi takut menghadapi akhir, karena ia tahu bahwa ujung perjalanan adalah permulaan dari perjumpaan yang lebih agung. Nafas terakhir bukanlah ancaman bagi jiwa yang mengenal Tuhannya. Ia justru menjadi pintu yang dibukakan dengan kelembutan. Allah tidak pernah menjemput hambanya dengan keras, melainkan dengan kasih sayang yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata. Jiwa yang terbiasa menyebut namanya dalam diam, nafasnya akan merasakan undangan itu dengan penuh ketenangan. Seolah seluruh perjalanan hidup yang panjang akhirnya menemukan titik balik. Kembali kepada zat yang selama ini menjadi tujuan dari setiap pencarian batin. Bagi orang-orang yang lalai, kematian terasa mengerikan karena mereka tidak pernah belajar berdialog dengan nafasnya sendiri. Namun bagi para pencari, nafas telah lama menjadi guru yang mempersiapkan hati menghadapi kepergian. Setiap hembusan mengajarkan bahwa dunia bukan rumah abadi. Setiap tarikan menunjukkan bahwa apapun yang diberikan selalu bersifat sementara. Maka ketika nafas terakhir itu benar-benar datang, jiwanya tidak lagi berontak. Ia justru menyambutnya seperti seseorang yang pulang ke pangkuan kekasih setelah perjalanan jauh. Namun sebelum momen itu tiba, nafas hari ini memegang peranan yang jauh lebih penting. Ia mengajak kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Selama nafas masih mengalir, kesempatan masih terbuka. Selama dada masih bergerak, pintu taubat masih terentang. Nafas menjadi saksi setiap perubahan yang kita lakukan, setiap luka yang kita sembuhkan, setiap keburukan yang kita tinggalkan perlahan. Ia menjadi bukti bahwa Allah memberikan waktu, memberi ruang, memberi harapan, sepanjang kita mau kembali. Dan ketika akhirnya kita menyerahkan nafas untuk terakhir kalinya, semoga ia keluar dengan tenang, membawa jiwa yang telah damai dalam keyakinan, membawa hati yang telah dipenuhi cahaya pengenalan kepada Allah. Nafas terakhir itu bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju tempat yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal luka, dan tidak mengenal perpisahan. Di sanalah segala pencarian berakhir, di sanalah segala rindu terjawab, dan di sanalah manusia akhirnya memahami setiap helaan nafas selama hidup ternyata hanyalah langkah-langkah kecil menuju rumah yang sesungguhnya, kembali kepada Allah yang Maha menghidupkan dan Maha mengumpulkan. Dan kini, setelah kita menelusuri hakikat nafas dari awal penciptaan hingga gerbang sunyi menuju perjumpaan terakhir, semoga hati Anda menjadi lebih lembut, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah yang Maha menghidupkan. Ingatlah, setiap nafas adalah amanah, setiap helaan adalah kesempatan, dan setiap detik yang masih diberikan adalah undangan untuk kembali. Jika perjalanan ini menyentuh batin Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal dalam episode-episode Makrifat berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan rohani selanjutnya, tetaplah bernafas dengan kesadaran, karena di sanalah Allah selalu meninggalkan jejaknya.